Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dedi Milianton, NIM 18143210114. Jurusan Teknik Informatika, kelas D, sore. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Bapak berikan untuk soal UAS dalam mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Di sini saya menjabat sebagai manajemen control level di dalam instansi rumah sakit. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu sistem informasi manajemen apa yang akan Anda buat sebagai manajemen control level pada instansi rumah sakit yang belum memiliki SIM-nya sendiri. Sesuaikan pada 8 elemen lingkungan pada bab 2. Pemilik saham dan pemilik perusahaan atau pemilik rumah sakit merupakan salah satu dari unsur 8 elemen lingkungan itu sendiri. Jadi saya akan mengambil elemen itu untuk pedoman sistem informasi manajemen saya. Sebagai manajemen control level, untuk menjaga tujuan organisasi agar tetap berjalan dan membuat rumusan anggaran adalah tujuan dan tugasnya. Karena kedua pengertian tersebut pada manajemen control level, sistem informasi manajemen akan saya buat adalah yang bisa menjaga kepercayaan antara pemilik rumah sakit dan antara pemilik saham dan pemilik rumah sakit itu sendiri, seperti bisa melihat jumlah pasien yang datang, jumlah pemasukan pada rumah sakit itu sendiri. Jadi jika keduanya saling mengetahui, di situ akan timbul kepercayaan. Jika kepercayaan tetap terjaga, maka organisasi tersebut akan bisa berjalan pada tujuannya. Begitu SIM menurut saya yang akan saya buat pertama kali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu buatlah IRD sesuai dengan studi case pada permasalahan sistem informasi manajemen kalian. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebagai manajemen control level yang menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak, antara pemilik saham dan pemilik rumah sakit, IRD yang saya gambar seperti ini sesuai dengan sistem informasi manajemen yang saya inginkan. Pertama, dari sini banyak pasien yang memiliki atribut ID pasien, alamat pasien, dan nama pasien direkam mediknya oleh 1, 2 atau lebih dokter. Di relasi rekam medik ada atribut diagnosa, nomor rekam medik, dan ID dokter. Dokter sendiri juga memiliki beberapa atribut, yaitu ID dokter, nama dokter, dan alamat dokter. 1, 2 atau lebih dokter tadi mengirim 1, 2 atau lebih juga resep, dan pada relasi resep diteruskan pada entiti obat. Entiti obat memiliki atribut nama obat, ID obat, harga obat, dan kategori obat. Kembali lagi ke relasi resep. Dari relasi resep, 1, 2 atau lebih resep dikirim ke resepsionis, dilaporkan ke resepsionis. Pada entiti resepsionis memiliki atribut nama resepsionis, ID resepsionis, dan alamat resepsionis. Dari entiti resepsionis, 1 resepsionis mengirim satu tagihan ke banyak pasien. Jadi tagihan dikirim ke banyak pasien lagi. Kembali ke entiti resepsionis. Entiti resepsionis tidak hanya selesai sampai mengirim tagihan saja, tapi resepsionis juga membuat pembukuan keuangan yang berisi atau yang beratributkan jumlah pasien dan jumlah pendapatan rumah sakit dalam hari itu. Dikirim satu buku keuangan tadi dikirimkan ke akunting. Akunting di sini juga memiliki atribut nama akunting, ID akunting, dan alamat akunting. Satu akuntansi tadi membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisikan jumlah pasien, absensi anggota rumah sakit, yang dari sini bisa dipantau kegiatan dari masing-masing anggota rumah sakit tadi apa, dan jumlah pendapatan rumah sakit dalam hari itu. Dikirimkan ke
ke satu pemilik rumah sakit yang memiliki atribut ID pemilik, nama pemilik, dan alamat pemilik, dan juga dikirimkan dengan laporan yang sama kepada 1, 2 atau lebih pemilik saham. Pemilik saham memiliki atribut ID pemilik, nama pemilik, dan alamat pemilik. Dengan demikian, pemilik saham dan pemilik rumah sakit saling sama-sama mengetahui laporan keuangan hari itu juga. Dan ini selalu update sehingga kepercayaan antara kedua belah pihak ini saling terpercaya. Rumusan anggaran berjalan, kepercayaan berjalan, dan tujuan anggota akhirnya pun terarah karena efek dari kepercayaan itu sendiri. Begitu menurut saya, Pak. IRD dari saya berdasarkan SIM yang menurut saya akan saya buat pertama kali pada rumah sakit itu sebagai manajemen control level. Selanjutnya soal nomor 8, yaitu jelaskan keamanan yang seharusnya ada pada sistem informasi manajemen Anda. Tentu akun atau data pribadi anggota rumah sakit ataupun pasien harus tetap terjaga pada database perusahaan atau database rumah sakit. Jadi sistem keamanan yang menurut saya akan saya terapkan pada SIM saya yaitu enkripsi pada saat mengirim data atau menerima data. Jadi waktu resepsionis mengirimkan data kepada akuntan itu diberikan enkripsi sebelum menerima atau sebelum mengirim, dan akunting juga mengenkripsi sebelum menerima data tersebut. Setelah data tersebut dibuat oleh akunting laporan keuangannya sebelum dikirimkan ke pemilik rumah sakit dan pemilik saham, akunting juga mengenkripsi bahwasanya dia mengirim laporan tersebut, dan pemilik rumah sakit, pemilik saham juga mengenkripsi bahwasanya mereka menerima laporan tersebut. Dan begitu pembobolan sistem informasi manajemen mengambil data dari rumah sakit akan terminimalisir. Jika tetap terjadi kejadian yang tidak diinginkan atau sudah tidak teratasi lagi, maka membackup database dari sistem informasi manajemen adalah salah satu pilihan terakhir atau yang harus tetap dilakukan rutinitas, karena suatu saat kita tidak tahu sistem informasi manajemen kita akan dibobol atau rusak kapanpun. Jadi untuk berjaga-jaga, menduplikasi database adalah suatu jalan keluar atau suatu kunci untuk menangani masalah yang sudah tidak teratasi lagi. Begitu, Pak, menurut saya yang sebenarnya bisa kita terapkan pada sistem informasi manajemen yang akan dibuat. Terima kasih. Demikian jawaban-jawaban yang telah saya siapkan untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.